Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariama Sabrinda dengan NIM 2130024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel berjudul Suku Development and Income Inequality, Perkembangan Suku dan Ketimpangan Pendapatan. Pembahasan teori yang terkait dengan tema struktur suku dan teori ketimpangan pendapatan adalah teori menekankan bahwa pendekatan yang hati-hati selaras dengan tujuan hukum Islam dapat membantu melestarikan hak properti dan mengurangi friksi pasar kredit, yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi pendapatan. Teori ketimpangan adalah teori yang menunjukkan bahwa perilaku keuangan yang tidak etis seperti pengalihan risiko dan kurangnya investasi merugikan peminjam dan pemodal, yang menyebabkan kesenjangan kekayaan. Diskusi dalam artikel ini berkisar pada bagaimana pengembangan suku terkait dengan ketidaksetaraan pendapatan. Kasus yang dibahas sesuai dengan tema. Kasus yang dibahas dalam artikel ini adalah kasus sentralisasi aset dalam struktur suku, menyoroti beberapa perbedaan antara suku yang mendukung aset dan suku yang berbasis aset. Ini menunjukkan bagaimana penggunaan suku berbasis aset yang lazim, kurangnya transfer hak aset secara legal, dan dapat menyebabkan kerapuhan keuangan dan peningkatan risiko gagal bayar dibandingkan dengan suku yang didukung aset. Faktanya, suku yang didukung aset melibatkan pengalihan hak aset ke SPV, memberikan bantuan untuk aset yang mendasarinya dan mengurangi risiko gagal bayar. Suku berbasis aset tidak mentransfer kepemilikan aset, yang menyebabkan kerapuhan keuangan dan kontrak tanpa jaminan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan struktur suku dengan prinsip-prinsip etika untuk mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan dampak sosial ekonominya. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian ini menyelidiki hubungan antara perkembangan suku dan ketidaksetaraan pendapatan dengan menganalisis data dari 22 negara selama periode 1995 hingga 2019. Sampel. Studi ini menganalisis data dari 22 negara untuk mengeksplorasi hubungan antara perkembangan suku dan ketidaksetaraan pendapatan. Ukuran sampel ini memungkinkan representasi beragam negara dengan berbagai tingkat perkembangan pasar untuk pasar suku dan ketidaksetaraan pendapatan. Teknik analisis data menggunakan model regresi fraksional. Dalam artikel ini digunakan dalam dua tahap untuk menganalisis hubungan antara perkembangan suku dan ketidaksetaraan pendapatan. Model ini memungkinkan untuk pemeriksaan variabel dependen fraksional seperti disparitas pendapatan yang sangat penting dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara perkembangan suku dan ketidaksetaraan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain instrumen suku mungkin mengabaikan gesekan pasar kredit, berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan pendapatan yang diamati. Kesimpulannya dalam studi ini yaitu dalam bentuk saat ini suku tidak memiliki saluran transmisi yang diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Manfaat suku tidak mudah diakses oleh investor retail, memperburuk masalah ketidaksetaraan di negara-negara di mana suku diterbitkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi review artikel dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.